Afwan, apa suara saya bisa terdengar? Oke. Eh, Alhamdulillah, laqad syahadtu wa nadhartu ila alamatul khudur, kepada kehadiran dalilul khudur, eh, kehadiran panjenengan semuanya telah kami rekap ketika panjenengan semuanya kemarin beberapa hari yang lalu kita ada Zoom yang pertama atau Google Meet yang pertama, maka kehadiran Zoom itu tercatat di penilaian ini. Ini ada nilainya. Cuma di sini nilainya saya hide atau saya samarkan, tidak ada nilai di sini, tapi di sini ada nilainya. Sementara saya pindahkan dulu nilainya. Nah, di sini ini kehadiran Zoom ini ada pertemuan satu kemarin, ada pertemuan 2 hari ini, pertemuan 3, dan pertemuan terakhir keempat. Jadi ini ada checklist kehadiran yang panjenengan isi kemarin. Jadi ini ada, mohon maaf, ada beberapa nama yang saya beri tanda alfa, artinya tidak mengisi absensi. Terlepas dari apapun itu, eh, saya sangat memberikan kemudahan karena sebenarnya pada saat absensi kemarin saya tidak pernah menutup absensi itu sampai pada ada yang mungkin sedikit gangguan dan saya lihat dan ternyata masih bisa, dan itu sampai pada detik ini orang-orang ini atau ustadz-ustadzah ini yang memang belum isi absen pada pertemuan pertama. Jadi ini semuanya akan terlaporkan pada aktivitas pelatihan kita. Semua eh, al-wadhifah alladzi laqad amiltum, yaitu tugas-tugas yang telah panjenengan semua lakukan, guna majmu', ya. Kumpulannya ada di sini. Ini T1, T2, T3 ini tugas. T1, T2, T3 ini tugas video 1, tugas video 2, tugas video 3. Dan ini akan terus berlanjut sampai video 10 nanti. Sampai geser ke sana ini video 10, 8, 9, 10. Nah, tentunya ini butuh eh, apa? Keistiqomahan komitmen kita bahwa kita sudah sepakati di siklus pertama kita mengumpulkan 3, di siklus kedua kita mengumpulkan 3, dan di siklus yang terakhir kita mengumpulkan 4. Karena Ustadz Ustadzah, kalau bisa saya share terkait dengan kelompok yang lain, itu ada kelompok yang lain itu atau kelas yang lain dari daerah yang lain. Kelas kita ini Probolinggo B. Jadi ada di Malang, ada Gresik, Sidoarjo, ada Jember, ada Tuban, ada macam-macam, Lamongan, ada dan sebagainya. Itu ada kesepakatan yang berbeda-beda. Ada yang tiap hari harus laporan, tiap hari review begitu. Nah, kalau saya secara pribadi, saya lebih senang untuk membagi menjadi 3 siklus tadi, dan nanti kita panjenengan semuanya bisa mengambil waktu yang mungkin bisa satu hari selesai 3 video, lalu panjenengan kumpulkan, atau dicicil satu hari satu, lalu linknya dikumpulkan di hari yang ketiga, seperti yang sudah kita lakukan. Dan alhamdulillah ini ya segini ini yang sudah mengumpul. Yang kuning ini, ya ngapunten, yang kuning ini bukan berarti tidak mengumpulkan, mungkin belum mengumpulkan. Jadi walaupun malam ini kita lakukan Zoom untuk yang review yang siklus yang pertama, tapi insya Allah kalau yang bersangkutan ini masih ingin mengerjakan, saya akan menunggu. Di yang Ustazah Naili Zulfa ini kemarin tidak hadir, monggo misalkan ada di grup, dan video ini Zoom ini saya rekam, nanti hasilnya akan saya share di grup, maka silahkan untuk dilakukan pengambilan video untuk video 1, video 2, video 3. Resikonya adalah ketika malam ini setelah ini penugasan akan saya umumkan, maka yang belum mengumpulkan di siklus yang pertama, maka beliau atau yang bersangkutan harus mengumpulkan 6 video. Nah, semakin kita menunda atau semakin kita menumpuk pekerjaan, maka di akhir kalau Anda ingin lolos atau lulus dari pelatihan ini, maka ujungnya adalah 10 video yang akan menjadi sebuah kewajiban kita. Maka itu yang semuanya ingin saya jelaskan. Lalu di sini ada C, F, T, L, T, R, M, E. C ini untuk checklist. Checklist itu masuknya tugas ke akun saya, ya, adanya tugas.
Mohon maaf, Ustadz, ada yang namanya Ustadz Ainun Najib. Memang beliaunya mengisi di Google Form, tapi yang diisikan itu sebenarnya bukan video linknya, ya, tapi file name-nya. Jadi link bukan linknya, bukan tautannya, tetapi nama videonya, dan itu terketik begitu. Jadi saya tidak bisa mengakses apa-apa. Jadi memang ada jawaban di Google Form itu, tapi bukan link. Jadi saya anggap belum mengumpulkan. Jadi begitu. Insya Allah nanti atas nama Ustadz Ainun Najib, nanti saya hapus emailnya. Jadi nanti bisa mengumpulkan lagi. Karena memang saya atur satu akun, satu email, satu kali mengumpulkan. Andai kata ada error atau apa, kemarin Ustadzah Sugiyati sampai mengumpulkan 2 kali, dan saya sempat menyanggupi untuk menghapus, tetapi beliaunya lebih cepat. Beliaunya langsung mengambil inisiatif pakai email orang lain, lalu mengumpulkan lagi. Itu boleh, monggo. Dan saya juga tidak masalah begitu. Misalkan Ustadz Ainun Najib, misalkan ingin menggunakan email yang lain juga silakan. Tapi insya Allah nanti akan saya bantu dengan emailnya Ustadz Ainun Najib, dalam pengumpulan akan saya hapus agar bisa mengumpulkan lagi. Begitu Ustadz Ustadzah. Jadi itu yang saya berikan pemaparan dari prosedur apa yang saya lakukan sebagai keterbukaan saya. Insya Allah apapun yang menjadi masalah atau hambatan, minal masyakil wawil masyakkah, antum uh, nusyawir ma'an. Kita bermusyawarah bersama, berdiskusi bersama, kita cari solusinya bersama. Karena ya saya maklum, saya sangat memandang wajar, kita sama-sama memiliki jadwal atau aktivitas yang sama, begitu penuh dan seterusnya. Nah, untuk selanjutnya masih ada 15 menit tersisa. Di waktu tersisa ini kita akan sharing bersama berkaitan dengan bagaimana kita akan membicarakan tentang video teman kita. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, ada yang terlewat. Kriteria penilaian. Nah, ini penting. C, checklist tadi. F ini untuk fasohah. Fasohah itu kefasihan, yang mana sebenarnya ukurannya itu ya pokoknya fasih ya. Fasih secara apa yang kita ucapkan itu jelas di telinga pendengar. Nah, artinya tidak ada ambiguitas suara yang sekiranya itu remang-remang atau seperti tidak jelas begitu. Lalu TL ini tolakoh. Tolakoh itu artikulasi bagaimana si penutur itu dengan jelasnya untuk kalau fasoha tadi kefasihan, tolakoh itu tadi kalau tolakoh itu kejelasan. Jadi tidak geremeng-geremeng begitu, tidak. Jadi tolakohnya itu benar-benar mutlak begitu. Mutlak itu benar-benar pol-polan, bahasa Malangannya begitu. Apa ya, jelas lah begitu. Jadi lalu TR ini tarokib, tarokib ini pola. Lalu kalau M ini mufrodat, mufrodat itu kekayaan dari kosakata yang digunakan. Ya, lalu kalau E ini ekspresi. Nah, jadi kalau E ini ekspresi, sekiranya ekspresi ini, misalkan yang saya contohkan hari ini, saya sedang berbicara sendiri, saya atakalamu nafsian amami, yakni kamera. Jadi depan saya ini kamera. Ekspresi yang bagus adalah bagaimana mata ini, kontak mata ini ke kamera. Jadi akan sangat terlihat. Kemarin kita berdiskusi bahwa ketika panjenengan secara teknis memiliki tulisan di belakang atau ada semacam alat bantu yang lain, itu akan sangat istilahnya membedakan ekspresi. Orang yang berbicara dengan kamera, dengan mata ke kamera, itu ekspresinya sudah berbeda, ditambah dengan mimik-mimik atau gaya-gaya yang menguatkan begitu. Jadi saya sudah memilih beberapa video yang nanti bisa menjadi patokan. Ini bukan maksud saya pilih ini bukan berarti yang terbaik, bukan, tetapi setidaknya bisa menjadi patokan untuk bagaimana ke depannya kita bisa memperhatikan fasoha, tolaqah, summa tarokib, awi tarkib, wa kadzalikal mufrodat, summa ekspresi kita. Jadi bagaimana gaya kita di dalam berbicara di depan. Baik. Selanjutnya akan saya share videonya.
videonya. Nah, yang pertama yang akan saya tunjukkan adalah video perkenalan. Video perkenalan dari siapa ini? Ustadzah. Sebentar. Nah, ini. Ini Ustadzah Yusi apa siapa? Yusi kalau nggak salah. Nah, ini Ustadzah Yusi. Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ismahuli an u'arrifa nafsi ilaikum jami'an. Ismi Yusi Mukhlisatul Mahmudah. Talamidhi wa ashabi minal mudarrisin yunadunani bi Yusi. Ana min Kraksan Probolinggo, Jawa Syarqiyah. Ya baiti fi syari Maijen Sutoyo, Patoan, Probolinggo. Ana mudarrisah fil madrasah mutawassithah al-islamiyah al-hukumiyah as-saniyah Probolinggo. Wa taqa'u madrasati fi syari Karanggeger rokmu arba'umiyah wa samaniyata asyar Karanggeger Pajarakan, Probolinggo. Hiwayati al-qiraah wa musyahadatul aflam. Ana uhibbu an aqra'al qissatal qasirah wa adatan aqra'ul qissah fil mahmul. Wa anna uhibbu aidan an usyahidal aflam. Anna ufaddilu an usyahida al aflam al Korea au yusamma bidrakor. Aktafi huna minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Lapor syahatna min Ustadzah Yusi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, min huna nanu nastati anastami wa nastambit, kita bisa menyimak dan kita bisa menyimpulkan. Kira-kira judul apa yang disampaikan Ustadzah Yusi barusan? Monggo Ustadzah atau Ustadz. Ada poin-poin apa yang disampaikan? Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ismahuli an u'arrifa nafsi ilaikum jami'an. Nah, ini. Al-awwal at-ta'rif bin nafs, Ustaz. Ayuha. Al-awwal at-ta'aruf. Jadi di sini ada beberapa kata poin yang perlu kita garis bawahi. Ismahuli an u'arrifa nafsi ilaikum jami'an. Jadi ini masuk ke ta'aruf. Nah, kenapa kok saya bahas item per item atau poin per poin? Karena sesungguhnya Ustadzah Yosi ini tidak hanya ta'aruf saja ternyata. Nanti di tengah-tengah sini ada topik yang lain. Dan itu saya tidak sangat melarang, malah saya sangat senang ketika kita bisa mengkombinasikan apapun. Jadi intinya begini Ustadz-Ustadzah, memang sebelumnya kita sepakati bahwa video 1 menit sampai 3 menit itu adalah memilih daripada topik yang ada di silabus masing-masing kemarin. Tetapi andai kata ada semacam namanya orang berbicara, itu pikiran kemana-mana, tapi saking kayanya kosakata atau saking ingin berekspresinya lebih berekspresi lagi, tiba-tiba kita itu mengepakkan pemikiran kita dengan bahasa kita itu ke poin-poin yang lebih luas. Dan itu saya tidak melarang, dan itu sangat baik begitu. Yang penting fasohahnya, tolakahnya, tarkibnya, mufrodatnya. Sekiranya apa yang ditunjukkan oleh Ustadzah Yosi ini cukup menarik gitu. Sampai dari tadi akhirnya sudah tidak terasa. Ini ya baiti fi syari madrasah mutawassithah al-islamiyah madrasati fi syari Karanggeger rokmu arba'umiyah wa samaniyata asyar Karanggeger Pajarakan, Probolinggo. Hiwayati al Huna al-kalam anil hiwayah. Hiwayati bla 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 hakada. Izan fi faqrah fi nuqtah as-saniyah Ustadzah Yusi annaha tukhbiruna an hiwayatiha. Jadi memberitahu kita tentang hobinya, yaitu yang saya dengar tadi adalah membaca. Musyahadatul aflam. Nah, musyahadatul aflam. Ma makna musyahadatul aflam asatidah?
nonton film. Ayyuha. Mumtaz, Ustaz. Ana Menonton uhibbu film. an aqra'al qissatal qasirah. Wa adatan aqra'ul qissah fil mahmul. Wa ana Aqra'ul qissah fil mahmul. Hakada, yakni memperkaya kosakata fi istimali atau fi istidami aqra'ul qissah fil mahmul. Lianna fi asrunal awahir laisa faqat al-qissah laisa faqat minal kitab. Nah, ini jadi kekayaan kosakata itu kita menyelaraskan dengan bagaimana kondisi kita saat ini, bahwa membaca itu tidak harus dengan kitab atau buku, lakin al-qiraah bil mahmul atau minal mahmul. Kama sali naqra'ul Qur'an laisa faqat minal Qur'an al-mushafi, walakin al-Qur'an al-mahmul, yaitu Al-Qur'an yang ada di HP seperti itu. Jadi ini adalah bagaimana kita sebagai pendengar, penyimak, berarti Ustadzah Yusi sangat bisa terbuka untuk bisa mencari eksplorasi terkait dengan kosakata-kosakata yang kekinian. Begitu. Aflam Korea. Nah, Aflamu Korea. Korea itu kan nama sebuah negara yang tentunya ada budayanya, yaitu film Korea yang lagi marak. Nah, tentu ini ketika kita melihat atau membaca kitab-kitab yang secara kurikulum bahasa Arab ada di sekolah-sekolah kita, saya yakin di sana mungkin kalau soal hobi masih terpaku pada hal-hal yang sangat konvensional atau klasik. Seperti hobi membaca buku di perpustakaan, membaca Al-Quran. Tetapi apakah itu sangat relevan dengan anak-anak kita sekarang? Tentu tidak relevan. Nah, seperti yang sekarang mereka ana hiwayati ana uhibbu sima'atul musika fi Spotify, musyahadatu YouTube, atau musyahadatu Netflix. Nah, itu yang terjadi sekarang pada anak-anak kita. Nonton film di Netflix atau mendengarkan musik di aplikasi Spotify atau dan seterusnya, atau nonton film, atau mungkin mendengarkan pengajian musyahadatu ta'limu fi YouTube. Man mutakallim al-mutakallim al-Ustaz Abdus Somad. Nah, masalah bismillah hada. Nah, jadi menonton itu tidak selalu secara kasat mata dengan mata langsung fisik, tapi sekarang bisa menonton lewat YouTube. Dan itu masuk pada materi hobi. Yang mana pada buku-buku klasikal kita kadang-kadang tidak tertuang istilah-istilah yang cukup modern, kekinian itu. Jadi keterkayaan terhadap kosakata yang baru, al-mahmul, musyahadatu aflam Korea, ini sangat bagus, sangat positif sekali. ana uhibbu aidan an usyahidal aflam. Ana au yusamma bidrakor. Nah, au yusamma bidrakor. Drakor adalah sebutan singkatan dari drama Korea. Tentunya ini ketika kita memperkenalkan dengan bahasa yang kekinian tentang bahasa Arab, tentu anak-anak akan sangat merasa mereka itu dimasuki dunia mereka dengan bahasa kita. Saya kira pelatihan ini arahnya ke sana. Jadi mohon maaf, tidak untuk memaksa kita untuk meningkatkan kemampuan kebahasaan, tetapi sebenarnya kalau kemampuan kebahasaan kita ya seginilah. Tapi setidaknya kita bisa lebih menyelami apa itu kebutuhan anak-anak dengan kebahasaan mereka yang sekiranya kita bisa mengalah untuk mencari tahu apa istilah-istilah yang ada di tengah-tengah mereka terkait dengan ta'aruf, hobi, dan seterusnya. Begitu. Ini contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua akan saya share sebentar. Contoh yang kedua, nah ini dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Bentar. Apakah suaranya videonya terdengar ya? Bisa didengar nggak Ustazah videonya? Bisa, Ustaz. Oke. Video Asani min Ustadz Malik Marzuki. Nastami, kita simak bersama-sama. Al-an ayyuhal ikhwah ayyuhal muslimin al-kiram, uridu an uhaddithukum anil hiwayah al-mukhtalifah. Wa limadha hadhihi mumayyizatun jiddan. Awalan ladaina hiwayatun ibda'iyatun. Ar-rasmu wa taswir wal fotografi wal hirafu kullaha amsilatu ala al-hiwayah al-ibda'iyah.
ثانيا هوايات لدينا هواية رياضية تشمل هذه الأنشطة مثلا لعب كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد والسباحة والآخر أو مثلا ركوب الدراجة أو الذهاب للجري. تعتبر تلك الهواية وسيلة راعية. Oke, saya persingkat saja. Kira-kira apa yang menjadi poin pembahasan kita? Apa perbedaan mungkin kenapa kok saya memilih videonya Ustadz Malik Marzuki untuk menjadi poin daripada sharing kita malam ini? Mungkin panjenengan sebelum saya mengucapkan mungkin ada yang menangkap maksud saya, menebak-nebak begitu. Outdoor, Ustaz. Ayo, Pak. Konsep yang ditawarkan oleh program pelatihan ini memberikan keleluasaan yang sangat terbuka, sangat bebas, sangat ekspresif malahan. Karena di situ ada nilai ekspresi yang tadi saya tunjukkan. Jadi ini adalah bagaimana kita bisa menyajikan fannul kalam. Fannul kalam, fannun bermakna seni, kalam berbicara. Jadi seninya berbicara itu adalah dengan tidak hanya olah lisan, tetapi juga olah fisik. Bagaimana ekspresinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menggunakan apa istilahnya, gerakan tangan, wajah yang senyum, bahkan sampai kameranya pun ikut menunjukkan semacam reportase begitu. Jadi ini adalah sajian kalam yang mungkin ini bisa menjadi sebuah karya panjenengan Ustadz Malik Marzuki yang nanti mungkin kalau secara target kinerja guru, kalau sekarang itu kan PMM ya, itu bisa diupload di sana dan istilahnya kalau Kemenak saya mungkin tidak terlalu mengikuti. Ada beberapa hal-hal yang bisa menjadi sebuah penghargaan buat karya-karya sederhana semacam ini. Jadi yang perlu diambil baiknya, kenapa kok negara sampai menyuruh kita untuk ada PMM semacam itu, platform Merdeka Mengajar? Ya karena sebenarnya itu kita mager aja begitu. Ketika ada di tengah-tengah kita itu semacam HP itu sudah ada di tangan kita, di HP itu punya fasilitas untuk merekam dan kita itu bisa berdiri menjadikan sebuah menjadi sebuah uswah begitu, contoh begitu. Untuk secara bahasa, secara kalam, kita bisa melihat aktivitas di sekolah. Yang mana ini sangat saya tidak yakin kalau Ustadz Malik Marzuki itu mengerahkan massa, ayo anak-anak semuanya keluar ke lapangan karena saya mau syuting. Saya yakin tidak seperti itu, karena ini sangat alami sekali. Saya berhusnuzon saja. Jangan kita lihat. Nah, di sini kan ada anak-anak yang berolahraga dan memang Ustadz Malik mengambil waktu atau timing ketika di tengah-tengah jam ada guru lain yang sedang ngajar olahraga, tapi beliau punya inisiatif untuk mereportasekan keadaan itu. Dan ini tentu sangat baik sekali. Apabila misalkan tugas semacam ini, entah gimana caranya, itu diberikan sebuah semangat kepada anak-anak peserta didik kita untuk meniru gurunya yang seperti ini. Ya misalkan kita belum mampu dalam artian untuk dalam tanda kutip sekreatif Ustadz Malik Marzuki. Kita bisa menggunakan videonya Ustadz Malik Marzuki sebagai media pemahaman bagaimana kalam itu bisa disajikan, bahasa Arab itu bisa disajikan seperti ini begitu. Dengan bahasa yang lebih mudah daripada kita melihat reportase dari Al Jazeera misalkan, atau reportase dari Saudi TV misalkan dan seterusnya. Jadi tentunya ini sangat menjadi sebuah pengembangan yang lain begitu. Nah, jadi ini adalah monolog tetapi yang sangat komunikatif. والسباحة والآخر أو مثلا ركوب الدراجة أو الذهاب للجري. تعتبر تلك الهواية وسيلة راعية للبقاء نشيطا تحسين صحتنا للحصول على المتعة أثناء ممارسة الرياضة البدنية. ثالثا لدينا hiwayatun fikriyatun. Ya, temanya cukup berat ya, yaitu Ustadz Malik Marzuki. Mungkin ada ustadz-ustadzah yang bisa menyimpulkan mungkin. Temanya kan hobi, tetapi yang diterangkan oleh Ustadz Malik Marzuki ini adalah penggolongan hobi.
begitu. Ada hobi yang kreatif, hobi kreasi, hobi lapangan, berolahraga, ada hobi yang hubungannya dengan hobi kreativitas, hobi yang sifatnya keolahragaan, ada hobi yang sifatnya pemikiran, begitu. Jadi ini adalah tema yang berat begitu secara poinnya, intinya, tetapi tidak masalah disajikan dengan contoh yang sangat memudahkan di outdoor seperti ini dan kelihatan warna secara look ya, secara tampak saja. Kalau saya menilai dari secara penampilan, Ustadz Malik ini kelihatan nampak segar sekali dengan baju batik birunya begitu, yang tampak kontras dengan latar belakang sekolah yang berwarna hijau dengan rindangnya pepohonan. Dan ini sangat jelas sekali. Kualitas videonya sangat high definition sekali dan ini cukup bagus memanjakan mata untuk melihat video ini begitu. Dan ini sangat bagus. Gitu. Baik. Untuk video yang ketiga, saya akan sajikan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Fi hadhil munasibati sa'idah sa'akumu bi'a'dai video tsani wa uqaddimu lakum qalilan anil hiwayah. Limada la budalana an nuqaddima anil hiwayah litulabina liyashtaghilu awqata faraghihim bi'amalin mufidatin. Oke, Yakfi. Kira-kira apa di benak Ustadz Ustadzah kenapa saya memilih video ini untuk kita jadikan sebagai pembahasan? Yaqra'ul qira'ah Ustaz. Kita lihat sisi positifnya Ustadz. Ini kalau negatifnya enggak. Terkait teknis itu nantilah. Tapi ada sisi positifnya. Misalkan kelihatan, oh itu yang di belakang ada yang dibaca itu. Saya nggak melihat itu. Memang seperti tadi yang kedua sepertinya juga semacam itu. Tapi saya lihat positifnya. Memilih outdoor itu kan juga sebuah effort ya. Effort itu istilahnya usaha begitu. Nah kira-kira ciri khas dari video yang ketiga ini apa kira-kira? Ekspresinya. Yastati'u tulab Nah, betul sekali Ustazah. Ekspresi yang saya maksud adalah ayyakhtara bagaimana ihdal walaupun ya banyak melirik ya, tetapi beliau ini konsisten dengan istilahnya intonasi yang memudahkan kita mencerna apa yang diucapkan secara perlahan-lahan. Dan kebiasaan fanul kalam yang seperti ini cukup memanjakan bagi peserta didik ketika di kelas. Jadi tadi 3 video ini adalah saya angkat malam ini adalah bagaimana kita tidak selalu untuk berbicara dengan cepat begitu. Kadang-kadang ada orang yang dalam fanul kalamnya, dalam seni berbicaranya itu di otaknya itu ngumpul saking ngumpulnya banyak sampai terlalu cepat ngomong sampai belibet sekali atau apa ya istilahnya nggak beraturan dalam pelafalan sampai dalam penyampaiannya tolakohnya itu. Tapi bahasanya luar biasa. Tapi orang dengar itu kayak mengambil apa yang bisa dipahami? Ya paham sih, tapi mau ngomong lagi itu susah. Tapi kalau pelan-pelan, hakikatnya kita sebagai mu'alim atau mudarris, fatoba'an nahnu na'mal bimisli hadhil amaliyah. Tentunya kita melakukan praktek seperti ustadzah ini lakukan begitu. Ngomongnya pelan-pelan begitu ya kan. Fil awal iftah al-kitab. Buka bukunya. Summa iqra bisautin alin, baca dengan suara yang keras. Nah, dengan pembiasaan semacam itu akan membuat istilahnya kita juga menjadi lebih apa istilahnya tertata dalam kebahasaan, lalu itu penyampaiannya, pemaknaannya jelas dan itu tidak selalu menunjukkan kualitas bahasa yang apa ya? Kita tidak pernah atau tidak boleh memandang bahwa orang yang berbahasa secara pelan-pelan itu semacam apa ya lambat dalam berbahasa bukan, tetapi menjaga keselamatan makna yang diucapkan. Agar tidak menjadi sebuah ambiguitas makna karena saking cepatnya penyampaian. Kalau saya ini kan cepat ya kalau ngomong. Mungkin saking cepatnya dalam waktu 30 menit ini sudah selesai sebenarnya. Dalam waktu 30 menit ini mungkin banyak hal yang sudah saya sampaikan tadi sampai ke pembahasan itu. Nah, tentunya kan apa yang panjenengan tanyakan nanti setelah perkumpulan ini tentu pasti ada yang lupa. Itu kelemahan saya.
ketika ngomong cepat sekali karena berburu waktu bla 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 begitu. Mungkin paham, tetapi apa ya tadi? Nah, tapi ustadzah ini tidak melakukan seperti itu. Beliaunya sangat perlahan, tenang, santai begitu. Dan ini adalah contoh yang baik. Terlepas daripada itu mungkin karena santainya di belakang tadi ada ustadz yang bilang baca kitab ustadz gitu. Jadi ya kita positifnya saja. Kita bisa menampilkan video ke depannya masih ada tugas yang lain Bapak Ibu. Jadi boleh dengan gaya yang perlahan, pilih tempat di outdoor seperti Ustadz Marzuki tadi begitu. Atau menggabungkan topik-topik yang bermacam-macam di dalam satu tampilan seperti video yang pertama. Jadi itu adalah inti dari poin kita malam hari ini. Jadi terima kasih Ustadz Ustadzah video-videonya yang sudah dikumpulkan pada saya. Insya Allah semuanya saya nilai dengan semaksimal mungkin. Artinya semaksimal mungkin itu saya akan menghargai betapa besar jeripayah panjenengan semuanya di tengah-tengah kesibukan panjenengan semuanya tanpa banyak apa istilahnya banyak keluh kesah, pokoknya dijalanin saja. Terkait dengan teknis yang sering ditanyakan saya pun tidak masalah. Gitu Ustadz, begini bagaimana? Ada yang jabri begini bagaimana? Monggo silahkan. Selama itu dalam tanda kutip wajar, artinya bertanya yang memang tidak takut khawatir tidak sampai atau apa itu saya anggap wajar dengan saya berikan feedback, saya share di grup bersama setelah panjenengan semuanya sudah mengumpulkan. Begitu. Baik, untuk selanjutnya berarti selanjutnya mulai malam ini panjenengan semuanya bisa memulai untuk memandang-mandang topik berikutnya yang ada di nomor 2. Yang ada di nomor 2 tentunya panjenengan bisa lihat di HP masing-masing yang sudah saya share di grup. Kalau nomor 1 kemarin sudah kita lalui, maka untuk minggu ini atau 3 hari ke depan, maka nomor 2. Nomor 2 yang akan kita pilih topik-topiknya, baik itu dari kurikulum MI, kurikulum MTS, maupun kurikulum aliyah. Silakan dipilih 3 topik untuk 3 video. Saya tidak melarang untuk panjenengan mengkombinasikan topik-topik itu dalam satu video, tetapi tetap saya minta 3 video. Nah, atau yang kedua mungkin mencari eksplorasi kreativitas yang lain dengan mungkin istilahnya mereportase seperti tadi di outdoor dan seterusnya, atau membawa media gambar, atau membawa koran, atau membawa apa, menunjukkan apa, silahkan. Yang penting saya monolog. Ya, saya memintanya monolog, tidak ada lawan bicara. Jadi tidak ada lawan bicara. Jadi itu yang kita ambil kesepakatan, tidak ada lawan bicaranya. Jadi silahkan monolog. Misalkan dibantu dengan gambar-gambar menunjukkan, misalkan hari-hari besar Islam, misalkan ada Muharram, mana-mana bulan-bulan, ada Ramadan, sambil menunjukkan bulan Ramadan, ada apa di bulan Ramadan, dengan ada gambar apa, begitu Al-Quran turun, pada tanggal berapa, itu silahkan. Itu media namanya, untuk lebih memperkaya hazanah kalam kita. Ataupun dengan cara yang penyampaian yang tadi tidak harus cepat, tapi pelan, santai, jelas, begitu. Terkait teknis bagaimana panjenengan mengumpulkan bahan, menyampaikan bahan dari mana, itu terserah panjenengan. Yang penting panjenengan bisa nyaman dengan apa yang menjadi penugasan kita, karena ini kewajiban kita bersama. Begitu nggih Ustadz Ustadzah, saya kira cukup untuk malam ini reviewnya. Barangkali ada yang ingin sharing atau berkeluh kesah atau curhat atau bertanya, monggo. Ada waktu 5 menit lah. Saya Ustadz mau tanya. Nggih Ustadzah Umi Hoiriani, monggo Ustadzah. Saya mau berkeluh kesah Ustadz ketika ngajar bahasa Arab dengan anak-anak yang campuran dari SD, terus dari MI, terus saya mau pakai bahasa Arab itu seperti apa Ustadz? Oh ya. Baik Ustadzah. Iya. Ini juga saya rasakan Ustadzah. Ngapunten secara background biar sama, saya juga merasakan apa yang panjenengan rasakan. Memang kerjasama kita untuk program ini adalah kerjasamanya Kemenak Jatim dengan UIN Malang, yang UIN Malang itu juga sebagai tempat mata pencaharian saya, istilahnya tempat saya bekerja di pusat bahasa. Tetapi di lain waktu saya juga seorang guru, sama seperti panjenengan semuanya di SMA umum. SMA umum yang mana di sana alhamdulillah sampai sekarang masih ada bahasa Arab. Tentu pertanyaan Ustazah Umi ini juga sangat relate. Relate itu sesuai dengan apa yang saya rasakan ketika saya mendapati murid saya alumni SMP. Bahkan SD, SMP baru masuk SMA saya, kebetulan nama SMA saya SMA Islam.
Jadi karena Islamnya itulah muatan lokal atau pelajaran kultur sekolahnya itu diberikan pelajaran bahasa Arab, termasuk ada kelas bahasa. Jadi alhamdulillah masih terfasilitasi pelajaran saya untuk di sekolah saya. Itu saya temukan bagaimana kita itu memasyarakatkan bahasa Arab itu sangat sulit sekali. Tentu bagaimana caranya agar mudah? Saya pilih bahasa-bahasa operasional dulu. Bahasa operasional dulu adalah bahasa-bahasa operasional atau perintah atau teknis guru ke murid. Seperti eh, saya selalu memulai dengan salam, lalu memberikan tahiyah. Tahiyah itu ujaran salam sesuai dengan waktu sobah, nahar, masa, lail. Kalau pagi ketemunya pagi ya subhal khair. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair. Mereka menjawab, Subahun nur. Saya bertanya, Kaifa halukum? Mereka menjawab, Nahnu bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa halukum ya Ustaz? Itu saya lakukan pertama kali saya bertemu dengan mereka. Mereka langsung saya berikan kalimat-kalimat itu. Itu saya anggap sebagai kebiasaan. Karena al-lughah ya al-mumarasah. Bahasa itu adalah pembiasaan. Jadi bahasa itu tidak akan tersampaikan kalau kita sebagai pejuang bahasa itu tidak menyampaikan itu begitu. Jadi ngapunten, saya malah lebih jarang menggunakan buku acuan ajar. Buku acuan ajar mungkin saya sampaikan hanya beberapa menit, yang penting poinnya dapat atau kosakatanya mereka dapat. Tetapi secara praktikalnya mereka akan saya ajak mengulang-ulang apa yang saya ucapkan. Jadi memang resikonya ya, kalimat-kalimat ujaran-ujaran secara teknis operasionalnya itu saya sampaikan pertama dengan berbahasa Arab, lalu yang kedua saya terjemahkan. Nah, di ucapan yang selanjutnya mereka akan menandai setiap saya bilang uktub. Nah, ketika ujaran pertama uktub itu saya terjemahkan. Uktub, ayo anak-anak, waktunya tulislah. Uktub, tulislah, saya bilang begitu. Nah, ketika saya bilang uktub untuk yang berikutnya, mereka sudah paham. Uktub itu disuruh nulis sama Pak Rifki ini, begitu. Jadi, ketika kita memperkenalkan bahasa-bahasa operasional, uktub, tulis. Iqra, Iqra. Saya bilang, Iqra bisautin alin, alin. Ketika saya bilang alin, saya mencontohkan dengan saya semakin meningkatkan suara saya. Alin, bisautin alin. Gitu. Jadi, oh, mereka akan berpikir, oh, alin itu tinggi. Saya kasih gambaran lain, alin min kalimati, ya. Saya kasih pemahaman ke mereka itu yang mudah. Kalian aliyah, aliyah itu ali itu tinggi. Jadi suara tinggi saya bilang itu. Saya tidak membahas nahwunya, tidak membahas sorofnya, dan itu saya jauh-jauhkan. Nah, ini yang saya pegang dari Profesor Hamid sebagai atasan saya Direktur Pusat Bahasa, bahwa bahasa Arab itu jangan sekali-kali pertama kali membawa kaidah. Kaidah nahwiyah atau sorfiyah itu haram sekali. Kenapa? Itu yang membuat takut anak-anak untuk berbicara. Begitu. Jadi haram bagi kita untuk mengajarkan, misalkan mereka bilang kepada kita, kaifa haluka Ustadz? Nah, ketika kita bilang, salah, diulangi, kaifa haluka Ustadz? Nah, kita berharapnya mereka bilangnya kaifa halukum karena kita lebih tua atau minta dihormati. Tapi ya kita jawab dulu, ana bi khair. Nah, lalu diberikan feedback, bagus bahasanya, tapi kalau bertemu dengan ustadz atau ustadzah atau yang lebih tua, maka menggunakan kum untuk menghormati. Nah, semacam itu akan memberikan satu reward atau penghargaan. Selanjutnya adalah memberikan sebuah ingatan begitu. Jadi untuk Ustadzah Umi Hoirani, mari kita semangat untuk memberikan uswah untuk hal-hal kecil semacam mumtaz, ikra. Nah, baca, ayo dibaca yang keras. Nah, dicampur-campur dengan berbahasa Indonesia. Tulis di papan tulis. Uktub fis sabura. Uktub taqaddam. Nah, ayo taqaddam ilal amam. Ta'al begitu. Ayo ke sini, ta'al. Ya memang mereka awalnya akan sangat aneh mendengarkan kita berbahasa Arab, tapi lama-lama mereka jadi biasa. Begitu. Ketika mereka rame, saya marah dengan nada yang sedikit tinggi, uskut, saya bilang begitu. Kalau saya bilang sedikit merendah, sakati. Ayo diam anak-anak, sakati, uskutu, ya begitu. Tapi ketika mereka makin bandel, saya teriak dengan satu kata, uskut, saya bilang gitu. Mereka akan kaget dengan gertakan saya, lalu saya senyum. Mereka diam, karena itu tujuan saya untuk buat mereka diam. Lalu saya terangkan agar tidak terlalu tegang, uskut itu artinya diam, dan kalian ternyata paham, saya bilang begitu.
Ya mereka paham karena kaget saya teriak. Sebenarnya mereka nggak paham. Ketika saya bilang, uskut, begitu. Mereka kaget ketika anak-anaknya rame, gurunya teriak, uskut. Mereka diam, melihat ke saya semua, dan mereka diam. Saya pikir, oh berarti anak-anak mengerti. Saya tanya, kamu ngerti artinya uskut? Enggak, Pak. Kenapa kok kamu diam? Kaget aja, kenapa Pak Rifki teriak? Begitu. Nah, uskut itu artinya diam. Gitu. Dengan ada tanda seru. Kalau bisa ditulis tanda serunya ada 3, mungkin ada 3. Saking saya berteriaknya begitu. Nah, hal-hal yang demikian itu membuat apa ya? Mereka teringat-ingat. Itu kalau kalam. Kalau kitabah, Ustadz Ustadzah, saya punya treatment. Ini yang sering saya lakukan. Mereka kan suka bawa HP. Kalau yang sekolahnya boleh bawa HP. Itu saya di pelajaran saya minta mereka mengaktifkan mode keypad Arab begitu. Jadi saya ajari mereka untuk install nambah bahasa Arab di keypad mereka. Ya, sederhana sekali, tapi itu membuat kelas jadi hidup sekali. Jadi mereka kan kadang-kadang itu kan ada sekolah yang membolehkan bawa HP, itu mereka sembunyi-sembunyi main HP ketika kita ngajar, dan itu kadang kita membuat kita itu tersakiti, hati kita nggak ikhlas. Nah, daripada kita terjajah seperti itu, lebih baik kita gunakan HP itu untuk pembelajaran. Ya saya membagi 2 sesi. Sesi pertama untuk saya menerangkan dan mereka harus melihat saya. Tapi sesi yang kedua, ayo HP-nya dibuka. Ngapain Pak? Ngapain Ustadz? Mada na'mal Ustadz? Iftah al-jawal, buka HP-nya, istahdim al-jawal lil kitabah. Gunakan HP untuk menulis nama. Maka di grup yang kita pakai di dalam sebuah grup WA itu, saya mendikte. Nah, ini latihan imla jadinya. Tapi imla dengan tidak menulis pakai menggunakan pensil. Tapi imla dengan membayangkan huruf yang keluar dari mulut saya, misalkan dengan satu kata. Masjidun, saya bilang begitu. Saya ulangi, masjidun. Uktub, tulis di grup WA. Maka mereka akan menyambung-nyambung, mereka akan mencet meme, ada yang, kalau meme semuanya, insya Allah meme semuanya kompak meme. Tapi huruf kedua, ada yang nulis pakai shot, ada yang nulis pakai sin, ada yang nulis pakai tha, dan itu akan menjadi pembahasan yang sangat asik sekali. Ayo, belum ada yang betul, ayo silakan siapa lagi? Pak, saya edit Pak, saya edit, pakai sin, Pak. Nah, ini betul. Nah, jadi huruf kedua dapat, nah cepat-cepatan itu, masjidun. Nah, saya kira yang huruf ketiga, jim, insya Allah semuanya betul. Dal, insya Allah semuanya betul. Jadi ada beberapa huruf atau ada yang mungkin ambigu yang bisa menjadikan sebuah pembiasaan bagi mereka. Dan mereka akan terngiang-ngiang bahwa masjidun adalah mim, sin, jim, dan dal. Terbantu oleh keypadnya di WA itu kan nyambung-nyambung sendiri. Nah, itu akan menjadi sebuah pengalaman mereka ketika mereka tidak menggunakan HP, tetapi mereka kita suruh nulis masjidun di atas kertas dengan media alat tulis mereka, insya Allah mereka akan ingat proses mim, sin, jim, dal nyambung jadi satu. Itu kalau kitabah. Begitu Ustazah, begitu. Karena dua bahasa ini, dua maharoh, maharoh kalam itu adalah bahasa aktifnya dari hasil mendengarkan, lalu untuk maharoh kitabah adalah bahasa aktifnya dari setelah kita banyak membaca, begitu. Jadi output bahasa itu ada 2, kalam diucapkan dengan suara, dengan lisan kita, yang kedua adalah tulisan. Jadi ada orang yang pinter ngomong, tapi tulisannya mungkin tidak terlalu menonjol, atau sebaliknya disuruh ngomong tidak terlalu menonjol, tapi tulisannya sangat mengetuk hati pembaca. Nah, begitu. Macam-macam bahasa itu. Nah, kita kan disuruh ada untuk semua bahasa gitu ya. Artinya Ustadz bahasa Arab atau Ustadzah bahasa Arab itu dianggap bisa semua begitu. Jadi ya insya Allah dengan pelatihan ini kita sharing, ya sama-sama, kita sama-sama memberikan semangat untuk diri kita. Begitu. Begitu Ustadzah kira-kira. Syukran, Ustaz. Ya Afwan. Monggo yang lain. Sampai kelewat waktu ini. Saya sebenarnya sangat enjoy. Saya sangat takut mengganggu waktu jenengan semuanya. Hakon, saya sangat benar-benar takut untuk mengganggu waktu panjenengan, maka saya sampai punya inisiatif untuk menggabungkan 3 video dan kita hanya cukup setengah jam atau ya segitulah untuk membahas review dan panjenengan bisa fokus lagi dengan aktivitas harian panjenengan. Nggih, matur nuwun Ustaz. Nggih, sami-sami. Cukup nggih? Nggih Ustaz. Oke. Insya Allah itu mulai malam ini nanti saya akan langsung share 2 link. Link yang pertama adalah link absen. Setelah ini monggo mumpung lagi on seperti ini jenengan bisa screenshot
Zoom ini agar menjadi bukti kehadiran yang pertama. Untuk yang kedua, saya sharekan link pengumpulan video 4, 5, dan 6. Kemarin kan Ustadz siapa ya? Nah, memang saya belum hafal satu-satu dan nggak mungkin saya menghafal. Jadi ada usul Ustadz, linknya biar segera diberikan malam ini. Siapa tahu malam-malam tiba-tiba ada inspirasi lalu bisa buat 3 video sekaligus tinggal mengumpulkan. Dia monggo. Jadi silakan nanti 2 link akan saya berikan di grup, link absensi dan yang kedua adalah link pengumpulan. Di sana juga sudah tertera kapan deadline yang akan saya tunggu untuk penilaian begitu. Dan yang nama-nama yang belum kemarin nanti akan saya share ya, dan akan saya tunggu. Tetap saya buka link yang di video 1, 2, dan 3, monggo untuk pengumpulan karena itu menjadi sebuah kewajiban panjenengan untuk kelulusan di pelatihan ini. Begitu Ustadz Ustadzah. Untuk terakhir saya mohon untuk sebentar saja mengaktifkan kamera. Kita akan berfoto bersama. Tidak hanya panjenengan yang harus menyetorkan bukti, saya pun juga harus menyetorkan bukti kehadiran Zoom saya bersama panjenengan semuanya. Dan kita sama-sama melakukan kewajiban kita semuanya agar kita sama-sama mempunyai pengalaman yang berharga dalam acara ini. Baik, ya sekiranya sudah lumayan banyak yang membuka. Mungkin yang dalam keadaan tidak siap membuka, dengan sangat terpaksa tidak membuka, jadi nggak apa-apa. Saya tidak memaksa. Nah, dengan view seperti ini, nanti saya screenshot. Screenshotnya bisa juga saya share di mana itu di grup. Nanti bisa jenengan pakai untuk panjenengan kehadiran panjenengan. Karena ini tampil satu layar bagus sekali ini di sini. Baik, Bapak Ibu, kita foto, saya screenshot, saya screen capture. Wahid, Isnani, Salasa. Oke. Sebentar. Saya share di grup. Baik, Ustadz Ustadzah, kiranya itu yang bisa kita lakukan malam hari ini. Terima kasih atas waktu, kesempatan yang telah panjenengan luangkan untuk kita bisa berdiskusi bersama. Untuk pertemuan selanjutnya, saya sangat bisa menerima sekali apabila kita bisa berbagi waktu untuk sharing pengalaman mengajar kita. Karena barangkali ada semacam tadi Ustadzah Umi Hoiriani yang sedikit curhat begitu, tapi saya kira itu semuanya sangat mewakili keseharian kita semuanya. Dan itu monggo saya nanti juga bisa sharing, barangkali saya punya apa yang bisa dibagi untuk Ustadz Ustadzah bisa dipakai di sekolah. Ya, cuman sayangnya saya di bawah Kemendiknas, panjenengan di bawah Kemenak, kurikulumnya pasti sangat berbeda. Tapi barangkali ada cara-cara yang bisa kita saling sharing begitu. Baik, kiranya itu akhirul kalam, kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis agar apa yang kita lakukan hari ini penuh dengan berkah dari Allah. Naqra doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Atlubu minkum al-afwa wa akhirul kalam, syukran, astaghfirukum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.